topiknya. Ternyata si Mamat ngaku loh ya kalau dia tuh nabi palsu. Gimana ceritanya sih? Gimana judulnya sih? Kok bisa begitu? Malingnya ngaku kalau dia maling. Tapi kepepet kali ya? Yuk kita simak dulu yuk. Silakan bro penggugat. Iya, Gat. oke. Yo. Oi, aduh. Ya, shalom semuanya. Selamat malam untuk Indonesia, selamat siang untuk yang di Amerika dan di Eropa. Ya, bersama saya lagi sang penggugat. Ya, topik hari ini Muhammad mengaku dia nabi palsu. Ya, tapi sebelum saya mulai, tolong dibagi-bagikan dulu, di-share guys. Kalian punya grup kan? Ya. Share. Ini baru dikit nih. Baru Ya start. nonton Ya, kurang nonton nih. Ya, channelnya banyak yang nonton dikit. Aduh, banyak yang channel. Iya, kita cuma 2 channel sih, Bro. Sebenarnya kita live-nya cuma 2 channel dan di 1 Facebook. Ya, biasa Facebooknya Lindsay Murtad itu kan banyak kadrunya di situ, banyak badrunnya. Iya, di situ ada si budak Anon juga di situ tuh. Banyak Muslimnya pokoknya berjibun kalau di Lindsay Murtad tuh. Ya, Kristen lemah juga banyak di situ. Iya, ini Khalifah Malik. Masuk. Oke. Nah, kita akan mulai ya. Semoga yang di luar sana. Ya, salam Six Wings. Setelah materi ini selesai, kalian yang para kaum muslim ini mulai berpikir ya. Bro, sebelum kita masuk langsung ke materi ya, kita sapa-sapa dulu teman-teman kita yang ada di live chat ya. Shalom teman-teman yang ada di live chat, ada Dodol Pandangan, ada Iji, ada IG, ada Andreas Yoya, Shalom, Andreas Yoya, JWYID, Betosi, halo Betosi, Foxbox, iya bro, nabi palsu bro. Kalau gue nabi beneran loh ya, gue udah dapat sertifikat nabi loh ya. Rahel Gunarsi, Six Wing, lu Six Wing kalau di Amerika laku nih, beneran laku. Kenapa? Karena ayam-ayam di sini wingnya cuma 2, lu ada Six Wing, berarti lu paling laku nanti. Foxbox, ya, Lone Wolf, wah lu kalau pakai nama Lone Wolf gini hati-hati di sini bro, jadi target FBI nanti, ya. Asi, Joko Purwanto, siapa lagi nih, Alf Dawson. Wah, ini ada Meteor Hitam nih, teman kita nih, satpam kita juga nih ya, dan Pakat City. Ya, terima kasih Meteor Hitam, satpam baru. Ya, ya udah, kita udah sapa-sapa teman-teman yang ada di live chat ya. Terima kasih sudah setia mengikuti acara duet. Ya, tolong dibagikan ke teman-teman yang ucim-ucim. Pengumuman kalian udah tahu ya. Semalam gue baru live, gue buka kamera, gue membawakan materi cantik. Padahal gue baik-baik aja loh gue. Iya, gue kagak marah-marah gitu kan. Kenapa tuh kipas angin dirasani ya? Kenapa? Enggak, yang kipas angin kenapa nggak dirasani gitu? Aduh, bentar. Saya geser kipas angin dulu, bentar. Iya. Gue sih kagak ada kipas angin di sini, lagi dingin di tempat gue. Lagi masuk ke winter. Di tempat gue lagi winter, jadi enak dinginnya. Iya, gue lagi enak gitu kan. Begitu gue selesai live, Cielah, ada yang nge-report gue. Jadi ada beberapa badrun di apa yang ikutan live gitu kan, yang nonton gitu. Pada ngamuk-ngamuk. Ya, berarti gue dipenjarakan 24 jam. Ntar malam gue bisa live lagi. Ntar malam gue obok-obok lagi gitu. Nah, ini gue kan bikin bikin TikTok baru ya, TikTok baru dengan nama Dewi Bulan. Ya teman-teman kalau bisa di follow dulu nih, kayak gini nih bentuknya. Bentar ya. Bentuknya begini. Ya petantang keluarin ayat. Ini masalah. Ya, dia mengeluarkan ayat ya, kita pasti tahu ayatnya. Ya, biar nggak dibilang hoax, kita kasih lihat. Ya. Oke, ini adalah surah Al-Haqqa ya, Al-Haqqa. Al-Haqqa ayat 44. Sekiranya dia mengada-ngadakan, nah nggak ada ya, dalam kurung ini nggak ada ya. Ini nggak ada dalam bahasa Arab nggak ada. Ya, coba gue bacain Arabnya ya. Coba gue bacain Arabnya. Oh, boleh. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawili. Nggak ada nama Muhammad di situ.
Iya, jadi ini cuma tanda kurung penambahan dari orang penerjemah ya. Tambah-tambahin. Sekiranya dia, iya biasa. Boleh dong bro, kalau gitu kita bilang nih kitab kurungan, karena kurungannya banyak banget bro. Iya, Dasar betul, lu, betul, boleh kitab tuh. kurungan, itu kan? Kitab tanda kurung. Iya, kitab kurungan, bentar-bentar kurungan, bentar-bentar kurungan. Iya, kalau soalnya itu kalau kagak Iya. dikurung, nyari farjaha bro. kayak ini kayak perempuan ini pakai burka Kagak, ya. kalau perempuan pakai burka mah kagak nyari farjaha, ngumpetin. Ini kalau kagak dikurungin, ini nyari farjaha bro. Jadi itu mesti dikurungin bro. Oh gitu ya, iya iya iya. Oke, ya kita baca ayatnya ya. Ini suara gua gede apa kecil sih ya? Perasaan kok kecil amat. Mantap. Ya, oke. Sekiranya dia mengada-ngadakan sebagian saja perkataan atas kami, ya, niscaya kami benar-benar menyikanya dengan penuh kekuatan. Kemudian kami benar-benar memotong urat nadinya. Maka tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi darinya. Ya. Nah, sungguh ia benar-benar satu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ini sebuah pelajaran ya. Ya macam-macam. Ya. Nah, Muslim kalau suruh milih hadis atau Quran, mereka bilang Al-Quran itu pasti nomor satu. Hadis di bawahnya Quran. Jauh. Ya. Oh bro, katanya suara kau jauh. masih kecil bro. Bro, suara kau katanya masih kecil bro. Besar kok, besar. Di YouTube mungkin, Bu. Di YouTube, iya di YouTube. Kecil. Coba, Gat, ngomong Gat. Tes. Gat, Ya, ngomong. tes dulu. Tes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teman-teman, gimana? Apakah sudah dengar suaranya bagus? Di YouTube satu. Di YouTube yang kecil. Iya. Mungkin di setting di stream. Di YouTube besar juga. Gua monitor Bagus di ya? YouTube besar. Oke. Sudah Udah. besar ya? Iya. Oke, Oke. kalau begitu. Terima kasih. Ya. Jadi kita tadi bacakan ayat ya surah Quran ayat surah 69 ayat 44 sampai 48. Jadi kalau si Nabi ini mengada-ngadakan saja, ya, kami potong urat nadinya. Intinya kan begitu. Ya kan? Nah, kita lihat. Potong urat nadinya bro ya? Potong. Ya. Oh, gue kira ini potong titiknya bro. Jangan dong. Kasihan. Habis sosis di dunia, ya. Kita bisa lihat. Ini, Nabi ini kan bikin ayat. Waduh, dia terima wahyu. Seperti itu ya, dikasih seperti itu. Ya. Ini si Nabi ini bermubahalah. Oh, kalau gua palsu, Lu kecil banget ya? pasti bakal dipotong. Urat nadi gua, nggak usah dibaca, Bu. Lihat gambarnya aja. Oh, gue nggak usah dibaca ya? Bisa dibaca ini. Kan gue apa aja gue baca, bro. Ini yang gedenya. Nah, dari Tabakat Ibnu Sa'd, halaman 249. Seorang wanita Yahudi yang meracuni Muhammad berkata, aku ingin tahu, apakah kau benar-benar seorang nabi? Yang jika memang benar. Ini kenapa si wanita Yahudi ngeracunin Muhammad, bro? Kalau kok bisa lolos? Kalau menurut ulama itu sih, ya ini wanita Yahudi ini yang orang tuanya dibunuh juga sama si Nabi. Oh, ini bukan wanita yang sakit hati ditolak cintanya ya, bro ya? Oh, bukan. Kan biasanya orang kalau ditolak cintanya gitu kan sakit hati kan? Iya, biasanya gitu. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan sakit hati ditolak cinta ya? Enggak lah. Jadi kalau muslim yang bilang itu wanita Yahudi karena ditolak cintanya nggak dikawinin sama si Muhammad, terus racunin gitu ya? Itu bohong tuh ya, berarti ya? Iya bohong itu mah, ya. Oke. Jadi dari Tabakat Ibnu Sa'd halaman 249 dikatakan begini. Wanita Yahudi yang meracuni Muhammad berkata, aku ingin tahu apakah kau benar-benar seorang nabi yang jika memang benar, maka racun ini tidak akan mengganggumu. Dan jika kau ternyata seorang nabi palsu, maka aku akan dapat membebaskan masyarakat dari dirimu. Ya, makanya sengaja diracun sama dia, karena kesel. Ini orang udah bunuh keluarganya nih, di perang Khaibar. Ya. Nah, kita tadi udah baca di surah 69 tadi, ya, urat nadi yang terpotong, ya, itu membuktikan bahwa Muhammad adalah nabi palsu. Tapi si Putra kemarin tuh bro bilang gini bro, secara sains itu mustahil tuh, masa racun mengendap selama bertahun-tahun begitu. Itu berarti Muhammad itu ajaib gitu kan, mujizat itu, nggak langsung mati. Ya, kalau kita ngomong secara sains, ya,
Si Nabi itu cuma mencicipi sedikit kali. Sedikit kali. Masalahnya itu racun sebenarnya sangat keras. Buktinya apa? Temannya langsung mati. Tapi karena dia cuma mencicipi sedikit, ya, dia masih selamat. Nah, kalau kita baca dalam sejarahnya, bahkan Nabi aja sampai dibekam segala. Iya. Dibekam Iya, selama sampai bertahun-tahun. dikeluarkan racunnya. Ya, itu kita pernah bawakan itu dengan Husain. Iya, dia sampai dibekam. Sampai, wah, bertahun-tahun dia menderita sakit. Sampai 3 tahun. Ya, nah. Di hadis Sahih Bukhari. Bilang itu dia matinya karena tua itu. Kan dibilang begitu kan? Kalau kita buka sirah Nabawiyah itu Hisham, lebih menyedihkan, Bu. Bagaimana dia yang harusnya memimpin sholat, jadi imam sholat, dia nggak bisa. Kenapa? Karena menderita benar. Sampai berdiri aja nggak bisa. Sampai dipapah sama orang. Iya, kasihan loh sebenarnya. Tapi kalau ingat kejahatan dia dulu, hilang kasihan kita. Berarti nggak bisa ngewek dong, Bro? Oh, nggak bisa. Bagaimana bisa? Berdiri aja susah. Berarti Jibril hilang kerjaannya dong, Bro? Nah, itu. Kan Jibril kerja, kan Jibril dikasih ayat, dikasih firman, kalau si Mamat pengen ngewek. Pengen bercinta, Bu, bahasanya. Pengen ya. Dihaluskan. Bro, kalau bercinta itu mau sama mau, Bro. Iya, dia yang mau. Tapi belum tentu. Berarti bukan bercinta, Bro. Dipaksa, Bro. Berarti memperkosa, Bro. Jadi gini. Dalam hadis Sahih Bukhari ya, volume 5 di layar, dikisahkan oleh Aisyah. Pada waktu sakitnya sebelum dia mati, sang Nabi sering mengatakan, "Wahai Aisyah, aku masih merasakan kesakitan karena daging yang aku makan di Khaybar. Dan Bro, bikin drama dikit dong, Bro. Lu garing banget sih. Oh? Bro, bikin drama dikit gini. Bisa. Oh, Aisyah, perutku sakit, Aisyah. Mau boker nggak bisa, Aisyah. Ini kayaknya racunnya masih di sini, Aisyah. Oh, Aisyah. Masa sampai begitu? Ada aja pula. Mau boker nggak bisa. Jadi gitu ya. Aduh, si Ibu nih. Jadi dari drama jadi ketawa gue. Ya. Jadi di sini di hadis Sahih Bukhari ini dikatakan ya, si Nabi ngadu sama Aisyah. Oh Aisyah, nih aku masih sakit nih. Aku merasa racunnya ini nih ya. Dan sekarang aku merasa urat nadiku dipotong oleh racun itu. Ya. Urat nadiku dipotong. Berasa dia. Aduh sakitnya pasti gak ketulungan. Kita baca lagi dari Tabakat Ibnu Sa'd halaman 252. Rasulullah hidup sampai 3 tahun setelah itu. Sampai racun itu menyebabkan rasa sakit sehingga dia wafat. Selama sakit. Oh Aisyah, sakit sekali racun ini. Oh Aisyah, ini sangat menusuk. Oh. Itu kayak malampir, Bu. Beda. Kayak malampir jadinya. Gitu. Ya, di Tabakat ini dikatakan. Ya. Rasulullah Aisyah bilang gini, Aisyah bilang, Rasulullah, kau lupa sih makan korma. Korma California enak loh. Ya, itu nanti ya kita akan kasih lihat. Perkataan dia bahwa makan kurma itu bisa menghindarkan dari racun dan sihir. Nah, masalahnya dia sendiri kena, kan gitu. Kena racun, iya, kena sihir, iya. Berarti ketahuan bohongnya, kan. Nah, kita lanjutkan ya. Dalam Tabakat Ibnu Sa'd ya, dikatakan gini. Si Nabi berkata, aku tidak pernah berhenti mengamati akibat dari daging beracun yang kumakan di Khaybar. Dan aku menderita beberapa kali dari akibat racun itu. Tapi sekarang kurasa tiba saatnya batang nadiku terputus. Ya. Dia berasa batang nadinya terputus. Itu sebabnya ketika dia mati, sebelum dia mati, dia minta kertas sama sahabat-sahabatnya. Tapi nggak dikasih. Ini jadi masalah. Minta apa, Bu? Minta apa? Minta kertas sama pulpen, nggak dikasih sama sahabat-sahabat dia. Mau bikin wasiat gitu? Ya, apa nurin ayat? Dia bilang mau menyatakan sesuatu yang sebuah kebenaran, dibilang. Oh, berarti berasa itu sih dia mau mengaku. Itu ayat mau turun gitu ya, kagak dikasih ya. Nah, sahabat-sahabatnya nggak ngasih ya. Nah, iya, berarti sahabat tahu itu firmannya firman palsu. Nah, ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab di situ ya. Tapi nggak dikasih tuh kertas
nggak dikasih tuh pulpen. Ya, si Nabi udah kesel, yang ada malah mereka berantem. Ada yang bilang kasih aja kasih, yang bilang satu lagi bilang jangan, nggak usah. Dia udah dalam keadaan begini, udah Ya menderita kagak begini, usah, dia kagak nggak usah. sadar. Katanya. Ayatnya ayat palsu lagi. Kagak usah, kagak usah. Bukan dibilangnya udah gila bu, udah Oh, udah kehilangan ini. gila. Dia udah Itu kehilangan udah gila. kesadaran. Firmannya ntar firman gila lagi. Jangan, jangan, Iya, jangan, iya. jangan. Ya, Jadi gitu, ini orang ya. udah gila, udah sinting begini. Nanti firman yang diturunin firman orang gila lagi. Udah jangan, 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 jangan. Cepet, cepet mati, cepet mati, cepet mati. Gitu kali ya. Iya, jadi kalau kita baca di surah Nabawiyahnya, ya, bahkan di saat hampir-hampir mati, itu Abu Bakar maju ke podium, dia bilang, barang siapa menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad hanya seorang manusia. Harusnya kalian menyembah Allah SWT, gitu loh. Nah, itu Abu Bakar yang ngomong. Ya, makanya dia jadi pemimpin di saat itu. Gitu. Itu saat menjelang kematian sang Nabi. Ya. Oke, kita kembali ke topik. Bro, Ya. lu ngomongnya kagak jelas. Lu kalau Kagak jelas. ngomong, lu kalau ngomong pelan-pelan, lu hayati gitu, bro. Tadi itu kecepatan ya? si Abu Bakar ngomong apa, lu pelan-pelan biar netizen kadrun jelas gitu loh. Ada si Samsul nih, Samsul biar ngedenger. Jadi ketika Nabi dikit lagi mau meninggal, itu si Abu Bakar maju, ya, di hadapan orang banyak, dia bilang, barang siapa menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad hanyalah manusia biasa. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu kata si Abu Bakar. Itu kita bisa baca di sirah tulisannya. Yang versi bahasa Indonesia juga ada itu. Ya. Tapi itu nanti topiknya itu. Kita balik ke soal pembuktian Muhammad mengakui dirinya Nabi palsu. Ya. Nah, Bible, ya, kitab para nabi, kitab Yeremia mengkonfirmasi inilah yang dilakukan sama si perempuan Yahudi tadi yang kasih racun. Sebab beginilah berarti tadi Tuhan. si perempuan Yahudi itu mengutip Yeremia 23:15 ya. Betul. Ya, ini gue bacain biar mantap. Cialah. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Para nabi itu, ini maksudnya nabi palsu ya. Sesungguhnya Iya, aku, ini kalau A-nya gede berarti Elohim sendiri yang ngomong ya, akan memberi mereka makan ipu dan minum racun. Wah, sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Berarti si wanita ini ngerti Alkitab, ngerti kitab-kitab para nabi. Ya, maka dia mengutip nih. Kalau kau memang nabi, kau nggak akan mati keracunan. Ada lagunya, bro. Nah, apa tuh? Gimana lagunya? Enggak. Kalau kau benar-benar nabi beneran, kalau kau benar-benar nabi beneran, makan ini racun yang aku buat. Kalau kau mampus kau bukan nabi bener, kalau kau mampus kau bukan nabi bener. Gitu. Pinggilannya tajam. Ya, itu. Jadi tadi tuh perempuan Yahudi itu tahu mengenai kitab Nabi ini, Nabi Yeremia. Makanya dia kasih racun untuk membuktikan bahwa sang baginda Nabi kita ini, Nabi Muhammad ini adalah Nabi beneran. Ya, tapi ketika dia mati, terbukti dia bukan Nabi beneran. Ya, akhirnya dia mati toh, walaupun 3 tahun. Itu pun kena seupil doang dia masuk. Gua rasa sih dia kena masalah kanker hati. Ya. Kan racun masuknya ke hati semua. Ya, bukannya ke mana-mana, ke darah doang. Tapi ke bagian hati. Karena di hati lah itu racun biasanya disaring gitu ya. Oke. Kita lihat kata Syiah. Nah, ini. Ulama Syiah ini, Tafsirul Iyasi, volume 1, ya, dari 1200. Ini karya Muhammad bin Mahmud bin Iyasi. Abu Abdullah Jafar Asyidik rahimahullah pernah berkata, tahukah kalian apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia atau dibunuh? Sesungguhnya Allah telah berfirman, yang artinya, apakah jika dia, dalam kurung Muhammad, mati atau dibunuh, kalian akan murtad? Itu di surah Ali Imran ayat 144. Beliau sebenarnya telah diberi racun sebelum meninggalnya. Sesungguhnya 2 wanita itu, Aisyah dan Hafsah, telah meminumkan racun kepada beliau sebelum meninggalnya. Buset. Kalau kata Syiah begitu. Istri-istrinya sendiri, ini Syiah bilang begini ya, kalau istri-istrinya sendiri yang kasih racun ke si Mamat. Gitu ya. Nah, karena ini istri-istrinya udah enek. Udah enek betul. sama lakinya sendiri.
Iya, Aisyah ya Ya. kan dari kecil kasih menyerahkan diri, ya dari kecil udah dikawinin. Kalau gue jadi salah satu istri si Mamat, gue juga enak, bro. Kemana-mana dia ngewein perempuan, cewek lewat, cuit, naksir, ayo lu ceraiin, langsung bawa ke kamar, wik, gitu. Iya. Kalau gue jadi istrinya si Muhammad, wah bro, gue bukan cuma ngeracunin Muhammad, bro. Lagi tidur gue gundulin, bro. Apanya tuh, Bu? Semuanya gue gundulin, bro. Iya, Ibu. Gue sirap Bukannya main dulu ya, gundul. gue sirap dulu, pules gitu kan. Gue gundulin, bro, semuanya. Kasihan amat. Puji Tuhan dapat suami yang baik ya, Bu ya. Coba kalau suami kayak gini, mati lah udah. Ya. Jadi menurut Syiah itu, pelaku dari yang melakukan racun itu adalah Aisyah dan Hafsah. Nah, jadi ada bukunya juga ya. Di buku Syiah itu mengatakan ketika lagi masak itu Aisyah dan Hafsah itu menaruh racun. Yang bawa itu memang si wanita Yahudi, tapi yang naruh racunnya itu si Aisyah dan Hafsah. Gitu. Yang memasukkan racunnya itu di kambing itu, ya, kaki kambing. Berarti si wanita Yahudi ini sebenarnya mau meracuni semua, gitu kan? Semuanya mau diracunin. Enggak, bukan. Jadi kalau menurut Syiah itu, si wanita Yahudi ini nggak bersalah, Bu. Wanita Yahudi ini disuruh bawa makanan daging kambing itu ke Nabi. Wanita Yahudi ini tahu si Aisyah dan Hafsah kasih racun di situ. Nah, kalau menurut Syiah ya, bukan menurut saya, menurut Syiah. Itu ada bukunya sendiri. Ya, jadi ya karena yang bawa itu yang cewek itu, Yahudi itu, maka cewek itulah yang ditangkap. Gitu. Nah, kita baca lagi. Ya, bisa jadi sebenarnya si Aisyah ini yang naruh racunnya. Tip, cun, gitu. Tip. Kali aja kan? Ya. Jadi. Ya, gue sih masuk akal ya kalau si Aisyah sama Hafsah kayak gitu. Masuk akal banget. Sakit hati, bro. Di mana perempuan lewat, disitulah laki-laki, disitulah suamiku meniduri. Aduh, sakit hati, bro. Biar gimana pun juga ya. Sakit hati, bro. Apalagi Aisyah yang sudah dirampas masa kecilnya, masa kanak-kanaknya sudah dirampas. Ya. Sebelum umur 9 tahun sudah diduburi duluan. Sakit hati, bro. Bonekaku dirampas. Sakit hati, bro. Seperti tadi gue bilang, kalau gue jadi Aisyah, bukan cuma gue racunin, gue botakin semuanya. Ya, jadi kalau menurut Syiah ini makanya di saat tafsirul ini dikatakan sesungguhnya dua wanita dan kedua bapaknya Abu Bakar dan Umar adalah sejelek-jeleknya makhluk Allah. Ya, mereka sangat mengutuk habis ya. Mereka mengatakan Aisyah itu sakit hati, kenapa? Karena Aisyah itu istri ketiga, Bu. Jadi, setelah Khadijah, oh iya, si Hafsah dulu kan, jadi Khadijah. Bukan, Ummu Salamah dulu. Jadi Khadijah meninggal. Iya, terus ada Ummu Salamah. Ya kan? Sebenarnya si Mamat kawin sama Ummu Salamah ya kepepet sih. Iya. Ya. Nah, dari di Aisyah ini ketiga. Nah, setelah Aisyah, ada lagi macam-macam. Ada Zainab lah. Banyak deh. Ada berapa puluh lagi. Kan yang resminya 13. Yang nggak resminya banyak. Ya, iya banyak yang nggak resminya banyak. Orang lewat, cewek lewat, cuit, montok, tok. Mau dong, gitu kan. Ya bener, Bu. Ya. Jadi ini teman-teman maaf ya, Dewi Bulan kagak ada remnya. Jadi Syiah itu lebih jujur dalam menceritakan segala sesuatu. Katanya ya, makanya sakit hati gitu. Makanya si Sunni bilang kalau Syiah itu bukan Islam kan? Nah, itu dia. Iya ya. Maka dikatakan Abu Bakar dan Umar itu sejelek-jeleknya makhluk Allah. Gila kan sampai segitunya, sampai keselnya mereka. Ya. Oke, kita balik lagi ke hadisnya Sunni. Hadis Sahih Bukhari, volume 5, buku 59, nomor 713. Dikisahkan oleh Aisyah. Pada waktu sakitnya sebelum dia mati, sang Nabi sering mengatakan, wahai Aisyah, aku masih merasakan kesakitan karena daging yang kumakan di Khaybar. Dan sekarang aku merasa urat nadiku dipotong oleh racun itu. Kata kuncinya, racun di Khaybar dan urat nadi terputus. Tadi yang racun kita udah baca di kitab Nabi, dalam kitab Nabi Yahudi. Ya. Kalau racun Nabi palsu itu pasti kalau diracun modal. Gitu loh. Itu udah pasti. Tuhan berjanji. Kalau ketemu Nabi palsu, gue racunin tuh Nabi. Kena kan? Nah. Di Al-Quran dikatakan urat nadi terputus. Tadi di surah 69 ayat 44 sampai 48. Dipotong tuh urat nadinya.
Ya, foto. Ketik dari sini ya. Ditambahkan Ibnu Sa'd halaman 252. Rasulullah hidup sampai 3 tahun setelah itu. Sampai racun itu menyebabkan rasa sakit sehingga dia wafat. Selama sakitnya dia berkata, aku tidak pernah berhenti mengamati akibat dari daging beracun yang kumakan di Khaybar. Dan aku menderita beberapa kali, dia sakit bener tuh. Jadi kayak sering kena kayak kena shock, sering kena shock. Itu Gitu ya, kayaknya itu. racunnya itu masuknya ke Ulu syaraf-syaraf, hati, Bu. bro. Iya, Nah, enggak, kalau saya rasa ke ulu hati. ke ulu Kalau ke hati. saraf, iya, nggak mungkin selama itu kalau ke saraf. Bu. Kalau ke ulu hati, iya, bisa lama. Ya, Itu apa jangan-jangan daging ditelan kali kagak dikunyah? kejilat, Bu. Racunnya kejilat sama dia. Untuk dikit, banyak udah mati langsung. Ya, dari situ kita dapatkan sebuah pengakuan terselubung dari Muhammad langsung bahwa dia seorang nabi palsu. Dia mengeluarkan ayat bersumpah mubahalah. Kalau Allah bilang kalau gue nabi palsu, udah nadi gue diputusin. Beneran dia keracunan dan dia berasa udah nadinya putus. Ya, beneran terjadi. Nah, ini namanya sumpah. Ya, kita bisa katakan itulah yang kita sebut dengan kualat. Ya, inilah pengakuan paling jujur yang pernah Muhammad sampaikan pada Aisyah. Dia adalah seorang nabi palsu yang suka mengada-ngadakan perkataan Allah. Jadi mengarang ayat palsu untuk kepentingannya sendiri. Ya, gara-gara mulut dia lewat sumpah di surat 69, 44 sampai 47 tadi. Ya, itu yang kita sebut dengan kualat. Kayak seorang penipu teknik, kuar-kuar. Kalau gue penipu pasti mati sampai petir. Beneran gak sampai petir kan? Syukur mati. Nah gitu. Kata teman-temannya. Ini penjelasan untuk para Abdul yang sukar nangkep ya. Dengan mengatakan dirinya mati sakit akibat racun. Ya, di Khaybar. Dia membenarkan perempuan Yahudi yang tadi. Bahwa dia seorang nabi palsu. Dengan mengatakan urat tadinya terputus. Dia mengakui perbuatannya yang suka mengada-ngadakan perkataan Allah. Ya, dengan mati diracun. Membuktikan Muhammad adalah orang yang mengada-ngadakan ayat-ayat dalam Al-Quran. Plus saya tambahkan lagi. Membuktikan bagaimana Elohim Yahudi menunjukkan kekuasaannya. Tulisannya ada ribuan tahun sebelum si Muhammad ada. Tapi terbukti dan tergenapi. Ya, bagaimana kalian kaum muslim bisa menjamin seluruh isi Al-Quran bukanlah omong kosong si Nabi palsu? Ya, kenapa kalian masih percaya cerita-cerita ulama tentang Nabi? Walaupun dia Nabi palsu. Ini adalah konteks Karena, pertanyaan bro, untuk kalian semua. gue jujur aja, bro. Ya. Kenapa Uclim itu percaya banget dengan siapa? Muhammad dengan Nabi Bukan, Muhammad. ulama-ulama. Gitu kan? Oh ya, ulamanya. Karena kita tuh menganggap, ya teman-teman, ya saya dulu ya, menganggap kalau ulama-ulama itu orang suci, bro. Jadi orang suci dan orang yang paling benar, itu loh, bro. Makanya kita percaya banget. Gitu loh, bro. Dan dijunjung banget, bro. Jadi kalau seorang alim ulama, ustadz gitu kan, itu benar-benar dielu-elukan oleh ibu-ibu gitu kan. Wah, ibu-ibu tuh pengen banget, seneng banget kalau anaknya dilamar sama ustadz. Jangankan dilamar deh, bro. Jangankan dilamar gitu ya. Ditidurin semalam itu emak-emak udah girang banget loh, bro. Oh, anak gue ditidurin sama ustadz ini. Wah, gitu, bro. Mereka tuh begitu. Mereka udah benar-benar mengidolkan manusia. Ya bukan cuma mengidolkan si Mamat, tapi ustadz-ustadz pun mereka idolkan. Karena gue inget banget itu temen gue, temen SMA gue ya, sahabat gue juga. Sampai sekarang ya hubungan kita masih baik. Cuma dia sudah banyak gue injili lah, udah keseringan gue injili kali ya. Itu zaman dulu kan itu ada namanya AA Jim ya. Masih ingat gak tuh? Ya, AA Jim, ya benar. AA Jim. Dia itu ngebet banget si AA Jim. Jadi dia tuh ngebayangin, aduh kalau gue semalam aja sama AA Jim. Dalam hati gue gila ya. Sampai segitunya gitu loh. Semalam aja sama AA Jim. Sinting. Nah itu bukan cuma satu loh bro yang kayak gitu. Terus ada lagi zaman-zaman Zainuddin MZ gitu kan. Aduh kalau lagi ceramah di
daerah rumah gue tuh bro, itu emak-emak pada gatel tau nggak lo, cekak cekik, ini geli banget gue, kayak gitu bro, emak-emak pada gatel. Kalau gue dengar cerita ini, gue komen sebentar ya. Gue dengar cerita ini, seperti Allah SWT itu menantang Paulus, ya, menguji Muhammad. Soalnya Paulus kena racun maut, kena patok ular nggak mati. Gitu. Jadi Allah SWT itu udah punya kitab dahulu. Dia udah baca. Nah, cuman ternyata pas diuji ke Muhammad, Muhammad gagal. Gitu. Jadi Allah SWT ini sebenarnya penguji sih. Gitu, penguji Muhammad. Ternyata Muhammad gagal jadi nabi. Gitu sih kalau menurut gue. Karena Allah SWT ini kan Allah Mekah. Allah Mekah kan sebelum punya Mekah kan pasti ada kuasa-kuasa iblis ya, pasti dihantam lah. Allah SWT dipelonco dulu gitu loh. Lu mau ngangkat nabi, uji dulu, jangan kayak orang bego gitu. Itu sih kalau menurut gua. Jadi Allah SWT kuasa sihir Mekah. Itu makanya menguji Muhammad dan Muhammad gagal. Gitu. Menurut gua ya, menurut kesimpulannya gitu. Karena kesimpulan seperti itu gitu. Udah orang yang sok yang bilang dia kekasih, oleh SWT ngakuin dia kekasih. Kalau ngakuin kekasih ya si Muhammad waktu itu nyanyi inilah kayak Pinkan Mambo. Bagai kekasih yang tadi anggap aku hanya bisa, nah gitu kan. Nah kalau seandainya dibilang kekasih ya Muhammad hanya lagu gitu kan, hanya bisa melarat, menahan racun yang bertahun. Kekasih yang tadi anggap hanya bisa melarat, menahan racun bertahun-tahun gitu. Ya, ya, gini ya, saudara-saudara yang dikatakan, ya, dasar kepercayaan iman kalian itu dibangun di atas dusta, ya, di atas kejahatan, di atas teror, di atas kebohongan, ya. Ditambah lagi ketika nabi kalian membuktikan bahwa dirinya nabi palsu dengan kematiannya diracun, ya, apalagi yang bisa kalian pertahankan dari ajaran ini? Kalian tidak lebih dari manusia-manusia yang hanya sekedar ngekor saja. Apa kata ulama A ya A, kata ulama B ya B. Ya. Kita semua tahu nabi kalian mati diracun. Ratusan kali berputar-putar. Kita lihat waktu itu ada ustadz muda siapa si Yusuf PI. Dia bilang, oh ini sangat tidak masuk di akal nabi mati diracun. Ya. Kagak terima bro. Iya, dia kagak terima. Kagak terima nabinya mati diracun. Jadi dia mengatakan tidak masuk tapi di akal. Tapi tetap aja bro, dibilangnya kalau mati diracun itu mati syahid bro. Nah, itu. Masalahnya ya itu, ya. Jadi ketika dia mengatakan, secara medis tuh nggak mungkin lah, ya. Nabi mati diracun, bertahan bertahun-tahun, ya. Lah, itu buku-buku lu. Ya, bahkan ulama lu seperti Abdul Somad yang senior, mengakui Nabi mati diracun. Kok lu yang bilang enggak? Kan aneh. Ya. Lu siapa? Lu belajar dari gurunya siapa? Guru siapa? Itu bisa jadi muridnya Abdul Somad. Jauh lebih muda lagi dari lu. Ya. Kita lihat ini adalah fatwa dari Arab Saudi yang bahkan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bukunya juga dijual. Ya. Ini termasuk dalam perpustakaan nasional ini ada ya. Nabi wafat karena pengaruh racun. Fatwa Lasna Daimah. Ya. Nah, pertanyaannya ada keraguan sementara orang bahwa Rasulullah wafat diracun. Nah, ya, dijawab. Nah, ini jawabannya para ulama. Benar, dia menerima daging kambing. Daging kambing beracun yang dikasih oleh perempuan Yahudi di Khaybar. Terus paha kambingnya ngomong gitu. Kan aneh, paha kambing emang nggak punya mulut. Paha kambing ngomong. Paha kambing nggak punya mulut bisa ngomong loh. Ya Allah. Nah dikasih tahu, oh ini aku beracun, ya kan? Nah, jangan makan gua, beracun gua katanya. Nah, ya kan? Kita lihat kata hadisnya. Untuk itu tidak ada lagi ruang untuk keraguan atas pengaruh racun tersebut di jasad Rasulullah. Ya, jadi di bukunya sendiri diakui, di fatwanya itu sendiri diakui. Muslim Indonesia. Nah, ini mohon maaf, kalian adalah munafik semua. Ya, dan menurut Al-Quran, kalian wajib diperangi. Ya, kalian bisa diperangi. Kenapa? Karena kalian munafik.
kalau di Syiah, orang-orang Syiah itu sebenarnya itu orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi, bro. Karena apa yang mereka kerjakan benar-benar apa kata Nabi, apa kata apa namanya hadis, beneran. Oh, itu Sunni, Kalau Sunni. Itu Sunni. agak Kalau Syiah Quran doang. Dia nggak terima Quran, hadis-hadis Quran ini. juga mengikuti Quran ya. Nah, Iya. itu tapi itu benar-benar Islam yang benar-benar mengerjakan apa kata Quran. Gitu kan? Nah, iya. Nah, kalau Tuh. Sunni ini sorry agak-agak banci gitu loh. Ya, Oh iya loh. Ya. Kita mungkin bulan depan kita akan mendengar kesaksian mantan jadi mantan Islam dari Iran ya, yang dia itu seorang apa namanya militeri dari Iran. Dia akan menceritakan Muhammad Faridi. Kalian pernah dengar ya? Ya, pernah dengar sih itu. Ya. Lanjut, bro. Nah, ya. Ini sisi bukunya nih. Isi fatwanya. Apakah engkau mencurigai sesuatu yang menyebabkan dirimu sakit? Nah, kan. Sesungguhnya aku tiada mencurigai penyebab putraku meninggal selain makanan yang ia santap di Khaibar. Ya. Oh, berarti anaknya mati juga tuh. Iya, ini anaknya. Ini siapa yang ngomong? Bara. Ya, bapaknya si Bishr bin Bara. Bapaknya yang Oh, ngomong. putranya Bishr bin Barab. Jadi Ya. Ini makan apa bareng, namanya? Bu. Dia makan Makan duluan sebelum Nabi. Makanya dia udah kejang-kejang, Nabi kaget. Waduh. Nah, gitu. Dia kaget, waduh, paha kambing ini bicara dia diracun katanya. Bro, Padahal dia udah lihat ada yang kita meninggal. dituduh memfitnah loh, bro. Si Samsul bilang kita memfitnah loh, bro. Suruh masuk, kalah. Tuh. Bisulan apa? Ya. Nah, berbagai hadis, berbagai buku, tabakat, segala macam. Lu mau dengerin omong kosongnya si Yusuf PI, negara Islam. Bullshit. Ada racun bisa bertahan sampai 5 tahun, bro. Yusuf PI. Nabi lu cuma 3 tahun. Ya. Jadi lu jangan Jadi si bilang Putra ini juga nggak bilang mesti. gitu. Si Putra juga bilang Nggak masuk di begitu. akal. Putra niru dia, Bu. Niru si Yusuf PI. Itu nggak masuk di akal. Secara dunia kedokteran, orang dunia kedokteran aja menunjukkan ada racun di tubuh manusia bisa sampai 5 tahun. Bisa menyebabkan kematian. Nggak usah heran. Bro. Bisa. Si Samsul bilang gini, ingat Hah? darah ulama itu beracun, jangan asal sebut. Maksudnya apa? Darah ulama itu beracun. Kalau darah ulama itu beracun, itu si ulama udah mati duluan. Nah, kalau darah ulama beracun, Arab udah hancur. Iya. Gagalin ulama kan Arab. Lu ke Arab aja sono lihat pala ulamanya Indonesia yang paling tinggi, suruh dakwah di Afghanistan, lihat palanya berapa murah. Gitu. Ulama-ulama Wahabi di Arab dipancung-pancungin loh, Sul. Lo tahu nggak sih? Ya mau ulama apa aja deh, mau judulnya Wahabi kayak Sunni kayak Syiah lah. Lu ke mau apa deh? Lu ke Afghanistan aja, ke Afghanistan, ke Suriah, ke Yaman, ke Arab. Lihat aja pala lu berapa murah, lu tinggal sebut aja judul lu apa. Gue orang Sunni nih, lu coba teriak-teriak aja di Yaman sana. Pala lu juga murah. Nah, ini ada Fandi nih, kemudian ada si Fandi nih. Fandi masuk nih. Kita goreng. Ya, kalau Fandi kalau mau jangan kasih dia ngomong dulu nanti aja. Ya, dulu. Lain, lu bawa pasukan unjuk rasa ke Dubes Arab. Soalnya yang keluarin ini cerita Dubes Arab. Nah, gitu. Iya. Lu bawa ke Dubes Arab, Iran, ke Dubes ya Mesir, lu bawa pasukan di sono. Gitu orang Islam, jangan teriak-teriak ke kita. Sama cuman ngebacain. Kan lu kan tukang tipu, nggak diceritain. Sejarahnya Khadijah juga kawinnya gimana sama Muhammad? Diceritain nggak? Ayo ada yang berani Muhammad ceritain sejarah perkawinan Khadijah? Ulama. Keluarin datanya. Berani Indonesia keluarin? Nggak berani. Jadi jangan. Cuma apologet aja, bro, yang berani ngeluarin, bro. Iya, yang berani ngebongkar tuh cuma apologet doang, bro. Yang berani ngomong Kristen Arab dan murtadin Arab yang berani ngomong. Gitu. Kalau berani, Islamnya buka debat pakai bahasa Arab. Banyak satu bumi bakal muncul. Mau Kristen, ateis, Zoroaster, pakai bahasa Arab debat Quran. Kalau berani. Gitu, Sul. Jadi, lu sekolah diajarin sama Belanda, dibikinin sekolah biar pinter. Gitu, Sul. Jangan bego terus yang diandelin. Gitu. Makanya si Arab pun ada university. University dari mana sih asalnya? Namanya aja university.
nama bule. Gitu tuh. Belanda juga ada sekolahnya. Gitu semuanya. Hukum UUD, perlindungan anak, perlindungan wanita, HAM. Semua dari mana? Dari kafir. Coba di Yaman lu teriak-teriak, wah undang-undang perlindungan anak nggak boleh kawin di bawah anak di bawah umur. Coba aja lu berani teriak di Yaman. Gitu, kepala lu hilang. Jadi jangan ngomongin soal Islam di orang yang buta bahasa Arab. Ngomongin soal Islam yang orang ngerti bahasa Arab. Gitu Slim. Jadi ketahuan penipunya siapa. Ya itu aja sih sarannya. Jadi selamat berpikir lah. Iya ya. Tadi kayaknya gue lagi di detect. Tadi ada yang coba detect. Ya, untungnya gagal. Tetap gue masuk. Ada coba ngapain, bro? Ada yang coba mendetek. Ya. Makanya tadi Panda ngomong bagian tengah-tengahnya itu gue nggak dengar sekali, kosong. Tiba-tiba yang Samsung itu, bro. Samsung itu ya? Enggak, ini gue pakai PC. Ini pakai PC, gue bukan pakai Samsung. Pakai PC. Jadi gue nggak bisa di Zoom itu gue connecting. Tadi gue tulisannya connecting doang. Sinyal WiFi oke, modem router oke. Tapi di komputer connecting doang. Gitu ya. Makanya tadi si Panda gue denger cuma bagian depan sama bagian akhir. Tengahnya gue nggak denger. Kosong. Alias nggak ada suara, gue connecting tempat gue. Wah, kok bisa gitu, bro? Ya, tunggu, gue masih cantolin dulu. Ini soalnya lu hilang lagi nih. Gue udah pin, lu hilang lagi. Nah, itu dia. Ya, lanjut, bro, lanjut. Udah dipin? Udah gue pin. Oke, ya. Oke, dan fatwa ini mengatakan begini. Nah, bahwasannya reaksi yang dirasakan oleh Nabi dari racun yang disisipkan oleh perempuan Yahudi itu adalah benar. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis. Pengaruh makanan Khaybar itu masih kerap mendatangiku setiap tahun. Nah, ini ada hadis-hadisnya semua. Ya, diriwayatkan dari Ibnu Sunni dan Abu Nuaim. Ya. Dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Bro, si anak kodok bilangnya kita hoax, bro. Ya suruh baca aja, masuk ke dalam sini kasih data Nabi matinya kenapa, gitu. Jangan cuma cuap-cuap, ya. Ayam juga pantatnya cuap-cuap, nggak usah ngomong juga dicuap-cuap dulu, goyang-goyang, ya. Nah, jadi fatwanya itu mengakui bahwa betul Nabi mati diracun, ya. Dan ini bukunya ini ada dalam Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Katalog dalam terbitan, ya. Ini, ya. Ada ISBN-nya. Lengkap. Ya. Lengkap sekali. Judul aslinya apa, penulisnya siapa, nih orang-orang Arab dua nih. Ya. Penerjemahnya siapa, editor siapa, layout siapa, desain cover siapa, cetakan tahun berapa. Ya. Jadi jangan ngomong wak kalau kalian nggak bisa kasih data. Gitu ya. Kalau sekedar cukup ngomong-ngomong doang, semua orang juga bisa. Ya. Ini saya sudah kasih link Zoom ya, klik langsung masuk. Ini saya kasih yang bypass passcode. Jadi Anda klik itu di live chat langsung masuk ke sini. Gitu. Gue mah baik hati. Ya, ini kan memang kita sengaja monolog ya. Kita berdua ini memang sengaja monolog, menampilkan, memberikan satu arah. Karena kenapa, bro? Teman-teman yang monolog, yang ada di Indonesia, itu semuanya pada masuk bui. Ya, kalian nggak bisa. Teman-teman apologet, kalau Anda ya siap menanggung resiko ya nggak apa-apa. It's okay. Gitu kan. Tapi ada baiknya, kalau Anda mau membongkar ajaran gurun pasir,
dan Anda dalam formnya itu monolog, mendingan serahin ke kita-kita yang ada di luar negeri. Serahin ke Sofiatul, serahin ke saya, Dewi Bulan, atau serahin ke penggugat. Ya. Atau ini pelurusnya masih tidur kali ya. Nggak bangun dia. Gitu. Jadi serahin ke kita-kita yang nggak ada hubungannya dengan hukum Indonesia. Gitu. Kita bukan warga negara Indo soalnya. Jadi kalian mau Uber aja, terserah, Uber aja, puyeng-puyeng deh. Dan kenapa kita membongkar begini? Karena setiap kebusukan itu harus dibongkar. Ini namanya okultisme ini. Islam itu okultisme. Karena ketika kalian membaca 2 kalimat syahadat, kan kalian tidak tahu apa isi Islam itu sebenarnya. Ya. Di WHFM ini sudah banyak sekali mu'alaf yang kembali lagi percaya kepada Kristus. Mereka taubat. Bahkan banyak dari mereka yang bilang, saya nggak tahu kalau Islam itu seperti ini. Kok dulu nggak dikasih tahu ya waktu saya baru mau masuk Islam? Iya, karena Islam itu penuh dengan kegelapan. Kalau kalian dikasih tahu dulu Islam itu sebenarnya bagaimana, kalian nggak mungkin mau masuk ke Islam. Kecuali kalau kamu itu butuh duit, ya butuh istilahnya cari pelampiasan kayak si Agustan. Ya kecewa dengan Konghucu ke Kristen, kecewa dengan Kristen ke Islam. Sekarang kecewa lagi dengan Islam, mau kemana dia? Ke laut aja bang, ya kan? Gitu. Banyak sekali teman-teman yang menjadi mu'alaf itu karena sakit hati, karena nggak dapat job description, karena nggak dapat duit. Jadi Kristen yang benar itu harus jujur, nggak boleh nipu-nipu. Ya memang banyak sih Kristen yang masih nipu-nipu. Gue jujur aja, banyak yang begitu. Mengatasnamakan pelayanan, banyak itu yang begitu. Ya, tapi itu bukan ajaran Yesus begitu. Yesus tidak mengajarkan kau tipu orang untuk melayani. Tapi di Islam kau diajari, kau boleh takia untuk Allah, untuk membela Allah. Kau boleh takia, kau boleh menipu kan? Karena Allahnya itu kan sebenarnya adalah penipu. Kan minggu lalu sudah saya kasih tahu tuh. Kerjaannya Allah ngapain? Tukang tipu-tipu, dia sendiri bilang dia itu Hairul Makirin. Dia adalah sehebat-hebatnya, dia adalah penipu yang sehebat-hebatnya. Nah, kalau di Alkitab, itu dikasih tahu. Setan itu kerjanya ngapain? Ya menipu, rampas, membunuh, membinasakan. Nah, sekarang ajaran mana yang benar-benar bunuh? Ayo, gue nggak bilang agama ya di sini ya. Gue nggak bilang agama di sini. Nggak ada hubungannya dengan agama, tapi ajaran. Gitu. Lanjut, bro. Ya, Ya, gue cuma kita ngomong coba yang lihat dulu ada usul nggak? Ada usul nggak di sini? enggak, gue cuma sebentar yang mau ngomong begini doang. Agama lain, dari Kristen lah. Gue bawa di Kristen udah banyak yang ngalamin sembuh tanpa medis dokter. Dari medis dokter, dari yang penyakit Stephen Johnson, Irwan, pendeta Irwan Stephen Johnson, itu di dunia cuma beberapa orang doang. Dan sampai ada yang di kepalanya ada tumor yang selalu numbuh. Itu tanpa medis dokter, dan sampai dokter pun bilang penyembuhnya ini bukan aku, pasti Tuhan kita Yesus Kristus. Nah sekarang kan si Agustan udah mau mati nih, setengah mati. Diracunin kagak, udah mau mati duluan. Nah, jadi sekarang dibuktiin aja, haramin semua medis-medis kafir. Karena kafir itu adalah haram di mata Allah. Jadi badannya Agustan tolong diharamin dari medis-medis kafir. Gitu, buktiin Allahnya benar-benar maha kuasa. Gitu aja kan gampang. Ada satu mualaf, masa si Allah nolongin satu mualaf yang udah jelas-jelas udah kelihatannya udah mau mati, masih nggak ketolong juga. Kan gitu gampangnya sih. Gitu, suruh kiai, ustadz segala macam mengumpul. Gitu, doain aja. Kan ada tuh ayat ruqyah, katanya ada yang bisa ngelihat penyakit ini dari setan dari segala macam, kumpulin. Jangan cuma elu aja semua didongengin. Suruh ustadz yang katanya jago penyembuhan, jago ini, jago itu, bisa ngambil penyakit dilempar ke binatang, suruh buktiin aja, kan gampang. Biar lu semua pada pinter, gak digoblokin terus. Jangan cerita babi ngepet, nggak taunya babinya beli. Begitu, Slim. Itu ustadz juga, kerjaan ustadz. Biar lu pinter pada Slim. Gitu. Jangan ngebelain buku yang cuman katanya doang,
berkuasa. Dan katanya doang, nggak ada yang berubah. 1 titik pun gitu, Slim. Jadi belajar pintar sedikit lah, Slim, gitu loh. Masa lu orang katanya bersatu, Muslim bersatu, ya udah bersatu aja tuh, ada satu proyek tuh Agustan, gitu. Kan katanya ada ruqyah, ada ayat kursi, ada ilmu begini, begitu, begini, terserah dah. Ya udah buktiin aja kan, bikin live. Gitu, Slim, gampang, Slim. Gitu, jadi biar punya otak sedikit lah. Kalau kita udah punya Andi Simon, terus ya TB Joshua, kayak ajang di Afrika, banyak kita punya banyak, gitu. Yang di Kristen banyak. Coba Islam satu aja nih, kebetulan ada mualaf nih, gitu. Yang koar-koarnya katanya paling pintar pelayanan gereja, gitu. Atau Hani aja, Hani doain, suruh Hani itu yang mualaf tuh katanya. Hani aja, Hani Kristianto suruh doain gitu loh. Geraha mualaf bareng-bareng. Terusnya Ayah Sofia bareng-bareng gitu. Gampang gitu sih. Jadi biar lu ada otak sedikit gitu loh. Ya udah itu aja sih. Thank you. Iya. Kayaknya udah waktu saya. Kayaknya udah banyak sih. Saya udah ngomong banyak tadi. Siapa yang keluar tadi? Nah, ini coba kita kedatangan Nabi palsu. Coba kita tanya nih. Shalom, selamat malam waktu Indonesia. Nabi palsu. Silakan. Nabi palsu, open mic. Halo. Selamat malam. Halo. Kedengaran suara saya, Pak? Iya, kedengaran, Pak. Oke, Pak. Begini, Pak. Sebenarnya kalau kita pakai posisi standar saja, Pak ya. Misalnya kita ini orang nggak beragama lah. Contohnya. Nah, kita menilai dari dunia luar saja melihat contohnya kelakuan orang Islam ini. Ada gereja ditutup, dibakar. Udah begitu melihat pengajaran orang Islam, mengawini anak kecil, dengan segala bantahan mereka kan padahal datanya sudah jelas. Kalau orang kita waras ya, nggak mungkin nggak murtad orang Islam ini. Begitu Pak. Jadi saya sangat yakin ini memang di otaknya orang Islam ini memang ada masuk otak setan Pak. Kita pahit-pahitan saja Pak ya. Sebenarnya memang di otaknya orang ini sudah disusupin oleh roh kegelapan. Jadi nggak bisa berpikir normal lagi Pak. Begitu. Menurut saya itu yang udah pasti begitulah. Karena memang orang ini sudah kalau bicara mengenai agama, akal sehatnya hilang tiba-tiba Pak. Tapi kalau bicara yang bidang lain bisa normal lagi. Muslim ini itu anehnya ini. Kultus ini Pak. Ya begitu saja Pak, dari saya Pak. Terima kasih. Salam. Ya. Kalau saya sih maklum bro. Kalau saya maklum kenapa mereka nggak keluar dari kepercayaan mereka. Itu kodoknya ditangkap dulu dong, digoreng. Suke enak tuh. Ya, karena mereka sebenarnya takut bro. Beneran deh. Takut. Persekusi yang akan mereka hadapi itu ya buat banyak orang yang mengerikan bro. Kalau sampai tidak diakui keluarga, dimarahin orang tua gitu kan, dicaci maki om, tante, paman, bibi, terus nggak dikasih warisan. Belum lagi kalau yang dianiaya, yang digebukin sama keluarganya sendiri. Kan banyak kan teman-teman kita yang murtad itu yang digebukin sama keluarganya sendiri, gitu loh, dianiaya sama keluarganya sendiri. Itu banyak, Bro. Nah, itu kan apalagi buat perempuan itu kan sebenarnya menakutkan. Ya. Hanya agama satu ini, Bro, kalau yang keluar dari agama mereka, kepercayaan mereka itu ya begitu. Memang tidak semuanya ya, sangat kecil sangat kecil bagi mereka yang murtad itu tidak mengalami persekusi, sangat kecil. Itu biasanya keluarga yang sudah moderat. Ya. Jadi kalau keluarga yang udah nggak sholat, nah itu udah istilahnya agama lu, agama gue sama gue emang gue pikirin, gitu kan? Tapi kalau yang awam yang umum di Indonesia kan agama lu, ya agama gue, lu mesti ikut gue gitu kan? Enggak, tapi Bu gini, saya kasih data aja. Di Maroko aja, negara surganya LGBT untuk Islam. Coba lihat aja.
murtad di Maroko sejak kapan nggak boleh dibunuh. Wah, Nah, itu. Di Maroko itu meskipun negaranya halal LGBT dari dulu, itu tetap yang keluar dari Islam tetap dibunuh. Maroko apa sih alirannya? Sunni. Nah, coba Sunni, ya udah dibuka aja tuh Maroko. Sejak kapan Maroko? Adanya kayaknya kalau nggak salah tahun 19 berapa gitu loh, udah mulai hukuman mati itu untuk keluar dari Islam udah mulai nggak ada. Dari dulu nggak selalu ada. Gitu. Yang banyaknya, bro. Nah iya, makanya orang Maroko ngerti bahasa Arab mana bisa digoblokin sama Islam sih? Sama bahasa Arab. Mana bisa digoblokin sama ulama? Gitu. Makanya Slim, dikasih internet, lihat negara-negara Islam. Maroko, Yaman, Iran. Gitu. Lihat. Bukan cari bokep. Gitu Slim. Kayak cari homo, kayak ada satu debater Islam. Doyannya nonton film homo. Akhirnya lagi debat, salah klik. Yang pendapat Kristen yang disalahin. Gitu. Itu padahal sih di Zoom Islam. Gitu Slim. Jadi nyarinya yang benar. Ya udah itu aja. Keluarin data aja Bu, yang dari Maroko Bu. Sejak kapan Maroko mengharamkan pembunuhan orang yang murtad? Jadi lu mau ngajarin Islam ke Maroko, mau ngajarin soal Islam sama Maroko. Gitu Slim. Ya udah itu aja sih. Ya, jadi jangan lihat-lihat yang aneh-aneh ya. Mendingan lihat kebunku aja, Panda. Gitu. Jadi kita semua di sini berbicara dengan fakta dan data. Itu. Kayak di metode Kristen. Ada LGBT segala macam. Kristen mah gak ada urusan. Tinggal dia urusannya sama Tuhan. Mau murtad kek, mau lu tetangga gue nyembah setan kek, mau kayak si Mongol lah, Mongolnya dulu. Bekas pengikut gereja setan, pure jenderal gereja setan di Asia, sebelah gue, bodo amat. Gak ada urusan. Itu urusan dia sama Tuhan. Tuhan gue gak bego, gitu loh Slim. Nggak kayak biasa kalau di Islam kan, wah ini apa, wah ikut sihir nih, ikut situ, wah ini dukun ini dimatiin, rumahnya dihancurin. Itu kan kayaknya apa ya, kemanusiaannya aja mati. Lu bilang ketuhanan lu mau bilang bener. Gitu loh. Kenapa nggak disadarin? Kenapa mesti dihancurin? Alasannya emosi warga. Warganya Islam semua. Hah? Jadi mau bilang Islam agama damai? Gitu. Logika yang pakai otak aja sih. Jadi kita melihatnya dengan akal sehat aja. Gitu. Kalau cuma satu orang yang ngancurin itu oknum. Kalau semuanya jadi mau dibilang oknum semua. Nah, kita berbalik ke zaman Muhammad. Penyerangan Ka'bah, siapa pelakunya? Apa itu oknum? Nah, berpikirlah gitu loh. Jadi sebelum ente berpikir di abad 20 ini, kan udah zaman internet, berpikir di abad 7. Waktu itu perencanaan itu siapa pelakunya? Kan gampang. Gitu. Ya itu aja. Oke. Nah, datang satu orang lagi. Namanya Pak Iwan. Silakan Pak Iwan. Dia baru masuk, udah lu suruh ngomong. Tadi langsung menyimpulkan. Iya biasa itu. Baru masuk juga ekornya doang kan. Depannya dia kagak tahu. Ntar ujung-ujungnya dia menyimpulkan. Ya udah bro, mana bro? Iya. Gini ya. Kembali pada konteks yang topik kita tadi ya. Ini untuk para Abdul yang di luar sana ya. Termasuk di Syampul. Ya. Betul. Waktu Nabi lu bilang dia sakit karena racun di Khaybar. Otomatis dia membenarkan perempuan Yahudi. Ya. Yang ngeracunin dia. Yang bilang, nih gue mau ngetes Nabi palsu apa enggak. Ya. Jadi kita udah baca hadisnya tuh. Ya. Kalau lu kelewat, putar lagi dari awal. Ketika Nabi lu bilang urat nadinya terputus. Berarti dia ngaku perbuatannya. Siapa? Suka mengadakan perkataan Allahnya. Ya, surah 69 tadi. Ayat 44 sampai 47. Dengan kematian diracun, terbukti juga Allah menghukum dia. Putusinlah urat nadinya. Mati. Betul? Pertanyaan gua. Apa lu bisa membuktikan? Ya, menjamin seluruh isi Quran bukan omong kosong si Nabi. Ya. Kedua,
kok masih percaya pada cerita ulama? Kenapa kalian nggak pernah nyari sendiri? Ya, kalau saya nggak akan percaya. Oh, pendeta bilang, wah Yesus begini, begini, begini. Gua harus cari tahu sendiri. Ya, bener nggak sih kata pendeta Yesus begini, begini? Nah, kasih lihat, cari di Alkitab, cari lagi sejarah sekuler, kan beres, semua terbukti. Kalau Kalau gue enggak, udah kalau mau gue ngomong A ya A gitu loh. ya kalau gue sarannya begini, kalau mengenai cerita Yesus, tanya aja ke Yesusnya, pasti dijawab karena Tuhan Iya, gak ganggu. benar. Kalau mau Iya. nanya mengenai Yesus, tanya Yesus langsung, pasti dijawab. Gitu Nah, karena Yesus, soalnya karena kenapa? Wajar kita nggak tahu, kita nanya siapa dia. Dulu emang semuanya di sini keluarnya dari langsung perut ngebrojol jadi agama Kristen langsung tahu Yesus, enggak, tetap sekolah minggu. Ngebrojol dari keluarga Kristen tetap sekolah minggu. Jadi wajar kita nggak tahu. Manusia nggak tahu baru lahir itu wajar. Jadi Tuhan kita bukan Tuhan yang cuman lu bela lah agama gua, lu bela lah ini gua. Bela agama lu, medisnya medis. Gua mau hidup, lu gak suruh gua pakai medis kafir. Medis lu mana? Gitu. Kalau Tuhan Kristen mah beda. Semuanya dikasih. Medis dikasih. Kayak sekarang bahasa medis dari bahasa apa sih? Latin. Gitu. Emang orang bahasa Latin itu nggak ada orang Kristen? Ada. Nggak ada Yahudi? Ada. Penyertaan Tuhan ke bangsa Arab, ke bangsa Ibrani, ke bangsa Israel, penyertaannya tetap ada sampai sekarang dikepung singa, serigala negaranya tetap gitu, tetap memberi kayak bantuan di Aceh. Israel nggak nongol, cuman dia rela melepaskan benderanya dari pesawatnya gitu. Kemanusiaan ya bro ya. Kemanusiaannya itu baru ketuhanannya hidup. Jangan cerita ketuhanan kemanusiaannya mati, ketuhanannya hidup. Gak ada bisa. Lu bilang ketuhanan lu hidup, kafir nggak pernah nikmatin apa ilmu-ilmu Islam. Apa yang kafir nikmatin? Nggak ada. Obat kuat bro. Obat kuat juga Amerika punya. Sekarang ada Cina punya. Obat kuat Viagra ya. Iya, tetap Viagra. Gitu. Kafir juga. Iya, kafir juga. Apalagi sebelum dia mengerti obat kuat, emang orang bule nggak ada yang ngerti obat kuat. Mereka negara dingin. Eropa negara dingin. Lebih ngerti itu kan lah. Gitu. Dia logika mikir. Kayak polio, penyakit polio. Vaksin, lu masih dalam perut aja udah numpang hidup di vaksin polio, jadi kafir. Lu mau cerita, lu mau ngajarin kafir, apa itu Tuhan memelihara umat? Gitu. Ini logika mikir. Vaksin polio, vaksin cacar, vaksin meningitis, rubella. Mau apa lagi? Campak. Kafir semua tuh ya. Nah, iya makanya, lu belum lahir aja masih jadi cairan. Udah pakai medis kafir. Apalagi yang lu mau bilang? Mau ngajarin kafir tentang siapa itu? Tuhan memelihara umat. Mau ngajarin kafir? Gitu, Slim. Pakai otak lah. Jadi gue cuma tanya satu medis Islam aja. Kebetulan ada Agustan. Nah, si Iwan tuh kumpulin pasukan-pasukan yang katanya bisa penyembuhan, bisa nangkap penyakit dari itu, lemparin ke binatang, buktiin, Wan. Gitu. Kebetulan ada Agustan mualaf. Masa lo nggak mau belain satu Indonesia dong? Kalau bisa nongolin yang dari Arab. Gitu. Jadi dibuktiin live gitu acaranya. Gitu. Ya udah itu aja. Jadi selamat berpikir lah. Nenek Borobudur sama Prambanan. Ya, untuk Samsul Miron ya. Samsul Miron. Dia bilang gini, saya tanya sama kalian, apakah kalian percaya Nabi Muhammad versi Syiah atau Sunni? Lah, emang lu kira beda? Kayaknya gue mau versi apaan, maka emang gue pikirin. Satu. Lo lucu-lucu aja lo, ada aja lo. Ya, di layar itu konteks pertanyaan untuk kalian. Ya, silakan kalian jawab, renungkan sendiri. Ya, kalau mau mikir ya mikir, kalau nggak mau mikir ya udah terserah ya. Silakan kalau mau murtad ya. Mendingan murtad deh kalau kata saya gitu ya. Yang mau mualaf ya mualaf silakan. Kita nggak bakal uber-uber. Orang yang mualaf kita nggak uber-uber, kita nggak sisa-sisa, kita nggak gebukin. Nggak ada orang mualaf itu digebukin sama yang Kristen, kagak ada. Jangan nuduh, jangan ngebohong lu. Itu ada tuh yang mualaf bilang, oh saya dipukulin sama orang tua saya disiksa sama orang tua saya sampai kabur. Itu kan itu cerita bohong, itu ngutip-ngutip kisah-kisah murtadin yang dianiaya. Karena anak-anak kita ada yang begitu tuh.
Jangan sampai diusir sama orang tuanya. Nggak usah ngutip-ngutip kisah-kisah murtadin. Cuma minta dikasihani deh. Kebiasaan. Nah, juga Kebiasaan gini, kita ngutip. saya juga mau nambahin gini. Katanya cerita dari Muslim, Muhammad Nabi terakhir. Munculin aja orang Islam ketemu Muhammad. Kenapa nggak pernah muncul itu tokoh? Katanya Nabi terakhir, takut umatnya murtad. Tongol dong. Ada orang kesaksian ketemu Muhammad, beginilah, begitulah. Sembuh, ketemu Muhammad, disembuhin. Gitu dong. Tanpa medis kafir, gitu. Data-data dikasih. Gitu. Buktiin. Satu orang aja. Gitu. Jangan kebanyakan baca mantra, pakai bahasa Arab, tapi kagak ada gunanya. Gitu. Satu orang katanya Nabi terakhir. Ya udah oke. Tunjukin dia betul-betul Nabi terakhir. Asalnya di Kristen lah yang ketemu Muhammad gitu loh. Biar Kristen itu murtad. Agustan tuh kebetulan lagi mati. Lalu orang satu bumi berdoa biar Muhammad ketemu Agustan sembuh. Oh ya, nggak ada kesurupan dia. Ya itu urusan mereka. Yang penting buktiin dulu. Gitu. Nah sekarang kan jadi daripada salawat nggak ngerti artinya, sekarang mendingan satu Indonesia doain aja si Agustan. Gitu. Kalau Andi Simon kan cuma sendiri, lawannya banyak. Kalau lu lawannya banyak musuhin Agustan kan gampang. Dibalik. Gitu. Jadi Nabi terakhirnya munculin. Ya Allah berdoa Nabi terakhir muncul biar Agustan sembuh. Gitu. Gitu sih, masa Allah nggak kedengeran. Gitu. Ya ini pakai otak aja, pakai logika. Jadi kita adu banteng gitu. Itu sih. Bro, Udah itu aja. bisa jadi Allahnya budak, bro. Karena sehari 5 kali dituain, bro. Ngalong ngabari. Gitu. Iya, yang penting itu Nabi terakhir. Jadi kita nggak usah ada perang. Nggak usah persekusi mengenai persekusi gereja atau persekusi kafir atau segala macam, nggak usah. Nabi terakhir munculin Agustan sembuh tanpa medis kafir. Gampang. Begitu. Nah, katanya muslim negara muslim terbesar di dunia, masa satu Agustan aja nggak ketolong. Gitu. Saya berdoa ini biar Agustan jangan murtad dari Islam. Gitu. Kayak gitu aja. Ya itu aja sih. Kalau dia murtad kan kasihan juga, ntar dimatiin, dijagal. Gitu. Nah itu aja sih. Kalau dia murtad penghasilannya hilang, bro. Kasihan. Itu urusan dia. Kan si Allahnya katanya kaya. Gitu. Padahal sih kita lihat dari nabinya aja kayaknya dari Khadijah. Ya terserah dia orang mau ngeklaim apapun silakan. Iya, katanya nabinya kaya, Allahnya kaya. Tapi itu Muhammad kan ngegedein baju perang itu, bro. Buat makan. Nah itu, sampai sekarang belum nambah baju perangnya itu. Nah sekarang yang lucunya rambut ketemu. Mangkoknya Muhammad ketemu. Itu baju perangnya mana? Ah, iya. Ketemu. Gitu. Kita nongol lagi, sepeda Adam ketemu. Gitu kan. Semuanya ketemu di Islam. Gitu, itu baju Nabi terakhir. Gitu loh. Sendal Nabi juga ketemu kan. Sendal Nabi Muhammad. Gitu. Nah itu yang pertanyaannya baju perang itu. Gimana ketemunya? Itu. Ya itu aja sih. Bukannya sandalnya udah ke surga, bro. Iya. Sendalnya udah ke surga duluan. Sandalnya udah ke surga. Itu sendalnya Bilal, bukan sendal Muhammad. Duh, ada-ada aja nih. Umat Bahlul. Ngomong-ngomong soal Bilal, bro. Ya. Ngomong-ngomong soal Bilal. Nah, Bilal itu menurut lu si budak atau bukan, bro? Karena Budak bahasa itu. bahwasanya Nabi tidak punya budak. Budak itu. Budak berkulit hitam. Makanya dia disuruh tuaan lulu kan. Habis suaranya dia. Nah, katanya Allah mencintai warna hitam. Membenci warna hitam ya? Bukan mencintai warna hitam sih? Kalau warna hitam itu dari setan, bro. Lah, kan Kalau itu kulit dari... hitam itu udah pasti masuk neraka. Ya kayaknya udah aja deh. Udah cukup. Udah ya. Oke deh, teman-teman, udah cukup waktunya. Ntar gampang disambung lagi, ya.
Jadi stay tune aja terus di channel yang satu ini. Itu gue masak sampai gosong. Oke teman-teman, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.